Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mrs. Tika, guru asik dari Semanik. Kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Dan seperti biasa, mari kita mulai dengan pertanyaan, apa yang kamu pikirkan tentang biologi? Apa yang kamu tahu tentang ruang lingkup dari ilmu ini? Sebelum lanjut, siapkan alat tulis dan buku kamu. Mulailah mencatat hal-hal yang penting. Mengapa? Dikutip dari klikdokter.com, menulis dengan tangan dapat mempertajam daya ingat dan membantu mencerna pelajaran dengan mudah. Bahkan, kebiasaan menulis dapat memengaruhi cara berpikir. Gerakan ini mengaktifkan area otak besar yang bertanggung jawab atas bahasa, memori, pemikiran, dan penyembuhan. Oke, sudah siap? Buku dan penanya? Yuk, kita belajar! Biologi. Kalau kamu googling apa itu biologi, akan langsung muncul arti secara terminologi sebagai ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Sebab, biologi berasal dari kata bios yang artinya makhluk hidup dan logos yang artinya ilmu. Meski terdengar sangat sederhana, faktanya ilmu ini sangatlah luas. Kajian-kajian tentang makhluk hidup begitu kompleks. Untuk dapat mempelajari biologi dengan mudah, kita perlu memahami struktur keilmuannya atau ruang lingkupnya. Jalan ninjanya adalah dengan menggunakan struktur kurikulum menurut BSCS, sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada kurikulum biologi sejak tahun 1958. BSCS menggambarkan struktur keilmuan biologi dalam bentuk balok dengan 3 sisi. Sisi-sisi tersebut menunjukkan sudut pandang yang berbeda untuk ruang lingkup biologi. Berdasarkan balok BSCS tersebut, 3 sudut pandang yang dimaksud adalah 1. Objek biologi, 2. Tingkat organisasi kehidupan, 3. Ragam persoalan biologi. Artinya, ketika kita mempelajari atau mengkaji suatu masalah dengan kacamata biologi, pada waktu yang sama kita akan menggunakan ketiga sudut pandang ini. Mari kita bahas satu persatu. Sebagai ilmu yang mempelajari makhluk hidup, maka objek biologi adalah semua makhluk hidup. Mulai dari mikroorganisme sederhana seperti bakteri, hingga organisme kompleks seperti tumbuhan dan hewan. Secara lengkap dalam balok BSCS digambarkan 5 kingdom yang menjadi objek biologi. Yang pertama, ada kingdom Eubacteria dan Archaebacteria. Anggota dari Eubacteria adalah bakteri kosmopolit yang ada di mana-mana, bahkan di tubuh kita seperti Escherichia coli. Sedang Archaebacteria anggotanya adalah bakteri-bakteri kuno yang mampu hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Kingdom yang kedua adalah kingdom Protista. Kingdom yang terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan sifatnya. Ada protozoa, protista yang mirip hewan. Ada alga, protista yang mirip tumbuhan. Ada juga protista yang mirip dengan jamur. Berikutnya tentang tingkat organisasi kehidupan. Pada sisi ini berurutan dari yang paling sederhana, yaitu molekul, sel, jaringan dan organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Kehidupan berasal dari kata hidup, di mana struktur terkecilnya disebut dengan sel. Sebagai struktur terkecil kehidupan, sel telah memenuhi fungsi-fungsi kehidupan. Sehingga tidak heran ada makhluk hidup satu sel atau makhluk hidup unisel seperti bakteri dan amoeba yang mampu bertahan bahkan berketurunan. Dalam organisme yang lebih kompleks, sel-sel mengalami perkembangan sehingga terdiferensiasi strukturnya sesuai dengan fungsinya. Sel-sel yang sejenis dengan fungsi yang sama membentuk jaringan. Jaringan satu dengan jaringan lain kemudian saling melengkapi untuk membentuk organ. Organ-organ ini bekerja dalam suatu sistem yang mendukung kehidupan organisme sebagai individu. Tingkat organisasi ini terus berlanjut hingga bioma yang mencakup lapisan kehidupan di bumi. Kedua sisi atau sudut pandang tersebut belum cukup untuk membangun struktur keilmuan biologi, karena saat mengkaji biologi pasti ada masalah yang menjadi fokus kajian. Sehingga sudut pandang ketiga dari ruang lingkup biologi adalah ragam persoalan biologi. Menurut BSCS ada 9 ragam persoalan yang meliputi 1. Biologi sebagai proses inquiry, 2. Sejarah konsep biologi, 3.
evolusi, 4. Keanekaragaman dan keseragaman, 5. Genetika dan kelangsungan hidup, 6. Organisme dan lingkungan, 7. Perilaku atau etologi, 8. Struktur dan fungsi, serta 9. Regulasi atau sistem pengaturan. Lalu, bagaimana mengaplikasikan pemahaman kita tentang struktur keilmuan biologi? Mari kita praktekkan. Misal, berita pagi ini ada headline, puluhan orang positif antrak di Gunung Kidul. Ini ciri-cirinya. Headline tersebut akan kita dedah dari 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang tentang objek. Karena dalam headline jelas disebutkan bahwa ini ciri-cirinya, artinya yang menjadi objek adalah penderita antraksnya. Dengan demikian, kita bisa mengambil kesimpulan, objek biologi yang dikaji adalah manusia dari kingdom Animalia. Lalu, karena yang diamati adalah ciri-cirinya, maka tingkat organisasinya adalah organ atau sistem organnya. Jika kemudian pengamatan dilanjutkan terhadap organ, maka persoalannya menjadi semakin dipersempit ke arah struktur dan fungsi sebagai sudut pandang yang ketiga. Mrs. ulangi, objeknya manusia dari kingdom Animalia, tingkat organisasinya adalah organ atau sistem organ, sedang ragam persoalannya adalah struktur dan fungsi. Namun berita tersebut bisa juga menjadikan antraks sebagai objek kajinya. Karena antraks ini merupakan bakteri, maka tingkat organisasi yang diulas adalah tingkat sel. Bakteri adalah makhluk satu sel, makhluk hidup satu sel. Jika diteliti bagaimana dia menginfeksi, maka permasalahan yang diangkat adalah regulasi atau pengaturan. Berdasarkan ketiga sudut pandang tersebut, biologi sebagai ilmu yang cakupannya sangat luas bisa dijadikan cabang-cabang keilmuan yang lebih spesifik. Misalnya dari sudut objek, ada botani, cabang biologi yang membahas tentang tumbuhan. Atau mikologi, cabang biologi yang membahas tentang jamur. Apabila dilihat dari sudut pandang tingkat organisasinya, muncul sitologi yang membahas tingkat organisasi sel. Ada juga histologi yang membahas tingkat organisasi jaringan, atau ekologi yang membahas tingkat organisasi ekosistem. Sedangkan dari sudut pandang ragam persoalan, ada evolusi yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi. Ada juga etiologi yang mempelajari tentang perilaku makhluk hidup, atau genetika yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, kamu sudah mempelajari ketiga sudut pandang biologi sebagai ruang lingkup atau struktur keilmuannya. Ini adalah modal dasar untuk mengkaji fenomena-fenomena di sekitar kita menggunakan kacamata biologi. Terus semangat belajar ya. Salam bahagia. Saya Mrs. Tika, guru asik dari Semanik.